Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan untuk mahasiswa praktekan dari UKRIS yang bernama Naimatul Hamidah, ya. Beliau sudah melaksanakan praktik pengalaman lapangan selama 1,5 bulan yang dimulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 12 September 2022. Pada dasarnya Bu Naimatul Hamidah sama dengan Bu Alifia Ulfadila sudah melaksanakan dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang sudah mereka siapkan, ya. Namun kalau awal pertemuan pertama kedua ini tentunya masih ada beberapa kelemahan yang menjadi catatan buat Bu Naimatul dan juga Bu Alifia. Nah, itu yang pertama yaitu tahapan pada pendahuluan. Pada apersepsi ini rata-rata mahasiswa memang belum begitu paham. Nah, apersepsi itu apa saja yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga tahapan kegiatan inti itu juga masih belum terstruktur secara rapi sesuai dengan IPK yang sudah dirumuskan berdasarkan KD. Kemudian juga refleksi ini rata-rata mahasiswa ini menutup pembelajaran dengan hanya menyampaikan poinnya saja, ya. Namun setelah kami memberikan pengarahan, ya, terkait dengan tampilan praktik pengalaman lapangan, kemudian mereka juga sudah berusaha untuk menyiapkan lebih baik lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sehingga pada saat refleksi, ya, mereka sudah sedikit memahami, ya, namun belum begitu maksimal di pertemuan berikutnya. Namun pada saat tahap ujian, baik Bu Naimatul maupun Bu Alifia ini sudah melaksanakan tahapan baik itu apersepsi, kegiatan inti dan juga refleksi, walaupun belum disampaikan secara maksimal. Mengapa seperti itu? Karena mungkin mahasiswa belum terbiasa, dan kalau menurut saya itu mungkin waktu 1,5 bulan ini juga kurang, ya. Mungkin perlu adanya variasi, perlu adanya waktu tambahan, sehingga saya kadang-kadang sama mahasiswa itu saling berkomunikasi untuk bertanya jawab langsung, baik itu melalui WA maupun berkomunikasi langsung secara tatap muka, yang kemudian saya bukan menggurui mereka, tetapi memang ini ilmu yang harus disampaikan, bahwa di dalam pembelajaran tentunya yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah pengelolaan kelas, kemudian yang kedua adalah penguasaan materi, kemudian yang ketiga alokasi waktu, yang keempat adalah keefektifan dan kebermaknaan. Nah, ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa agar mereka memiliki paling tidak ilmu, ya, setelah PPL mereka bisa praktik pengalaman langsung di sekolah yang akan mereka tempat bekerja, seperti itu, ya. Nah, untuk refleksi ini saya harap sekali, saya mohon untuk Bu Naimatul atau Bu Alifia ini tolong diperhatikan, karena apersepsi ini merupakan hal yang sangat penting, ya, yang disampaikan pada siswa. Yang pertama yaitu tentang capaian pembelajaran apa yang akan nanti dicapai oleh peserta didik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu guru harus menyampaikan kepada peserta didik mengenai berbagi pengalaman pribadi seputar kehidupan kita yang tentunya terkait dengan capaian pembelajaran hari itu. Kemudian juga memberikan stimulus
motivasi agar mereka fokus ya, kemudian mendisiplinkan siswa ya dalam disiplin yang tingkat tinggi, sehingga pada saat tahapan kegiatan inti mereka betul-betul sudah fokus ke capaian pembelajaran yang diharapkan. Kemudian baru ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini mohon dengan sangat agar kegiatan inti lebih disampaikan secara terstruktur, bertahap sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan di IPK berdasarkan KD. Kemudian untuk apersepsi, ini saran saya kepada mahasiswa yang terkadang lupa dengan refleksinya. Nah, ini mohon dengan sangat untuk para mahasiswa baik Bu Naimatul maupun Bu Alifia ini belum secara maksimal melakukan refleksi. Nah, refleksi itu sebenarnya memberikan penguatan ya, tanya jawab seputar pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yaitu membuat simpulan bersama-sama peserta antara guru dengan peserta didik ya. Kemudian tentu saja yang namanya pusat pembelajaran itu bukan di guru tetapi di siswa. Nah, guru hanya memberikan penguatan-penguatan apa yang sudah disampaikan oleh peserta didik. Kemudian juga untuk kemanfaatan pada saat akhir pembelajaran ini para siswa kadang lupa ya untuk menyampaikan manfaat apa saja ya yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Lembar kerja peserta didik tentunya ini juga mahasiswa harus mempersiapkan sebelum mahasiswa praktik mengajar di dalam kelas ya. LKPD ini tidak boleh menyimpang dari alur pembelajaran sesuai dengan IPK capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan. Untuk model pembelajaran dan media pembelajaran ini juga sepertinya mahasiswa masih minim ya dengan model-model pembelajaran dan juga media yang harus digunakan. Sebenarnya media yang harus digunakan tidak perlu daki-daki, tidak perlu juga harus menggunakan LCD atau apa, tetapi paling tidak para mahasiswa ini memiliki kompetensi ya bagaimana kita bisa menggunakan sarana prasarana media dan juga model-model pembelajaran yang ada yang sederhana tetapi menarik seperti itu ya. Jadi sangat penting ini ya sebagai pembelajaran yang inovatif gitu. Nah, pembelajaran yang inovatif itu yang seperti apa? Yaitu yang seperti tuntutan abad 21. Nah, abad 21 itu yang seperti apa? Nah, abad 21 ini kan hampir semua generasi ini sudah menguasai tentang 4.0. Nah, 4.0 ini terkait dengan digitalisasi. Saat ini itu sangat mudah ya untuk mahasiswa belajar banyak hal ya, model-model pembelajaran yang sudah digunakan apa saja, kemudian juga media yang harus digunakan dalam pembelajaran itu yang menarik, yang bisa memotivasi siswa itu apa, seperti apa. Nah, ini tentunya dengan mudah ya mahasiswa bisa mencari tahu ya di berbagai lini sumber seperti itu ya. Ya, kemudian catatan refleksi yaitu harus menyampaikan tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Nah, untuk tindak lanjut pembelajaran berikutnya sebenarnya untuk mahasiswa tidak perlu menggali lebih dalam. Yang perlu digali lebih dalam yaitu pembelajaran yang hari itu. Jadi untuk pembelajaran tindak lanjut kita hanya menyampaikan bahwa pada pertemuan yang akan datang materi kita sudah berbeda, dan kemudian tetap memberikan pesan kepada peserta didik untuk mempersiapkan diri belajar pada pembelajaran berikutnya. Nah, ini kadang-kadang lupa untuk mahasiswa. Mudah-mudahan dengan adanya masukan-masukan yang saya berikan untuk Bu Naimatul dan juga Bu Alifia ini bisa dilaksanakan dengan baik pada saat tampilan-tampilan berikutnya. Tentu saja pada saat nanti
Ibu Naimatul dan Ibu Alifia ini betul-betul ya terjun menjadi seorang guru. Tentunya harapan saya Bu Naimatul dan juga Bu Alifia yang sudah memiliki model, bisa berkomunikasi, punya suara yang bagus, tentunya ini menjadi model utama untuk bisa menjadi seorang guru yang profesional. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.